Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Saudara, di bulan Ramadan ini di antara yang dianjurkan adalah kita beriktikaf. Iktikaf itu apa? Pada makna secara bahasa itu adalah luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi sawaun kana khairan am syarran. Jadi kalau kita menetapi sesuatu dan menekuni diri terhadapnya, baik itu sesuatu yang terpuji atau yang tercela, itu namanya al-i'tikaf. Itu secara bahasa. Tetapi yang dimaksud adalah i'tikaf secara syar'i. Nah, ini apa secara syariat? Itu disampaikan luzumul masjid wal iqamatu fihi biniyati taqarrub ila Allah taala. I'tikaf itu adalah berdiam di masjid dan menetap di dalamnya dengan niat bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Hukum daripada i'tikaf adalah sunnat. Dan bisa jadi bisa menjadi wajib ketika dia nazar. Dan wa yata'akkadu menjadi kuat kesunatannya itu ketika di bulan Ramadan, utamanya lagi ada di 10 terakhir di bulan Ramadan, para jemaah sekalian. Keutamaan i'tikaf Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, wa mani takafa yauman, barang siapa beriktikaf satu hari saja, ibtigha wajhillah, dia niat karena ingin mendapatkan ridho Allah, ja'alallah bainahu wa bainan nar salasata khanadik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat jarak antara dirinya dengan neraka itu 3 jurang. Ya, ab'adu mimma bainal khafaqaini, di mana di antara 2 jurang ini lebih jauh di antara 2 arah. Saudara-saudara sekalian, ini penjelasan keutamaan i'tikaf. Ya, ngapain di masjid? Ya, diam saja sudah dapat pahala. Apalagi i'tikaf di dalamnya masih dengan baca Al-Qur'an, masih diisi dengan sholat sunat, apalagi kita masih ada ta'lim, zikir dan sebagainya. Maka para jemaah sekalian, anjuran i'tikaf ini ya bisa saja tidak 1 hari, tidak. Misalnya para jemaah sekalian, wa hunaka targhibun fil i'tikaf, ini ada dorongan kepada kita untuk beriktikaf kurang daripada 1 hari. Misalnya di dalam sebuah hadis diterangkan, mani takafa nafsahu ma bainal maghribi wal isya, barang siapa yang i'tikaf antara maghrib dan isya, itu kan sebentar tuh, ya, kira-kira 1 jam. Kemudian di masjid dia melaksanakan sholat berjamaah maghrib, nunggu sampai isya, itu i'tikaf di masjid namanya. Lam yatakallam illa bi sholatin, dia tidak ngomong apapun kecuali dia sholat, baca Quran dan zikir. Kana haqqan 'alallahi ta'ala, maka hak bagi Allah, maksudnya Allah akan menyiapkan untuk dirinya yang beriktikaf tadi, ayyubna lahu qasran fil jannah, dibangunkan istana di dalam surga. Luar biasa. Ini adalah fadilah daripada i'tikaf atau keutamaan daripada i'tikaf. Pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah menyampaikan kepada Sayyidina Rasulullah, ya Rasulullah, qala qad kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Waktu jahiliyah dulu saya pernah bernadar mau i'tikaf ya 1 malam saja di Masjidil Haram. Kira-kira bagaimana Nabi? Qala fa'aufi binadrik, Rasulullah menegaskan,
tunaikan nadarmu. Kamu itu nadar, tunaikan. Ini i'tikaf di malam hari secara khusus diterangkan para jemaah sekalian. Bahkan Rasulullah i'tikaf di awal Ramadan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashrah al-awwal min Ramadan. Jadi 10 yang awal itu Rasulullah di masjid beriktikaf. Summa i'takafa al-ashrah al-awsat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 yang tengah, yakni tanggal 11 sampai tanggal 20 itu. Nah, para jemaah. Tapi di hari yang lain juga Rasulullah idza dakhala al-ashru syadza mi'zarahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah di atas tanggal 20 Ramadan, 21, 22 dan seterusnya, itu Rasulullah mengkencangkan pakaiannya, maksudnya semangat menyiapkan diri. Wa ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, ayo bangun, kita semangat, kita beribadah. Rawahul Bukhari. Artinya para jemaah sekalian, i'tikaf bisa dilaksanakan kapan saja dengan waktu tidak harus 1 hari 1 malam. I'tikaf itu bisa dilaksanakan juga mungkin 1 jam, siang maupun malam hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bagaimana kalau beriktikaf? Beliau kalau i'tikaf yudni ilayya ra'sahu wa urajjiluhu wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Rasulullah itu kalau beriktikaf beliau mendekat ke kamar lalu saya sisir rambutnya. Artinya sambil tiduran. Beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk buang hajat. Jadi karena kamar Rasulullah itu dengan masjid bersebelahan gitu. Jadi Rasulullah itu mendekat ke kamar lalu saya sisir rambutnya, jadi kepalanya diginikan, disisir rambut beliau, subhanallah. Kemudian ya artinya beliau tidak masuk rumah kecuali ada buang hajat ya. An Aisyah anha qalatis sunnah 'alal mu'takif alla ya'uda maridan. Jadi kalau sudah beriktikaf di masjid ya udah tidak dianjurkan untuk jenguk orang sakit, tidak keluar ke masjid. Kemudian tidak datang ke orang jenazah, tidak memegang istri, tidak keluar kecuali buang hajat. Dilakukan bersama puasa dan di masjid jami. Ini sunat ya, kesempurnaannya macam begitu. Sehingga di bulan Ramadan ini ya ayo manfaatkan sebaik-baiknya, sekarang masih punya waktu 10 hari ke depan untuk beriktikaf dengan cara semacam ini. yakni kita berada di dalam masjid, berdiam di dalam masjid, niat taqarrub kepada Allah, apalagi sambil baca Quran, apalagi sambil sholat, apalagi sambil zikir. Ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan ya kita bersama-sama diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk bisa mengisi bulan Ramadan, diantaranya dengan i'tikaf. Lalu terus bagaimana bagi orang perempuan? Silakan beriktikaf, tetapi ada juga yang memperbolehkan i'tikaf di rumah bagi perempuan. Lakin al-Hanafiyah, ulama Hanafi, ajazu lil mar'ah, memperbolehkan kepada seorang perempuan ya untuk apa? Di masjid, i'tikaf di masjid boleh. Di masjid mana? Fi masjid di baitiha, yakni masjid di rumahnya, maksudnya tempat sujud, tempat di mana sholat dia. Biasanya kan di rumah memang ada tempat yang dikhususkan untuk sholat, ya kita i'tikaf di sana. Jadi wahwal makan adalah sebuah tempat yang disiapkan li sholat, untuk sholat. Dan termasuk pendapat qaul qadim Imam Syafi'i memperbolehkan bagi seorang perempuan niat i'tikafnya di rumah, di mana rumah itu ada satu tempat yang memang disiapkan untuk sholat saat itu. Ini para jemaah sekalian. Dan bahkan ini saya juga bagi laki-laki dan perempuan. Jadi misalnya laki-laki mau i'tikaf di rumah, tapi di satu tempat yang memang dikhususkan untuk sholat, i'tikaf, tidak melakukan apapun kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdiam di satu tempat untuk
niat taqarrub. Nah, di sini kalau bagi perempuan juga boleh i'tikaf di rumah ya. Apalagi kalau menghindari fitnah ya. Yakni i'tikaf di rumah, dan itu mendapatkan fadilah daripada i'tikaf. Demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.